Halo semuanya, balik lagi sama kita Pack and Go. Kali ini kita mau ajak kalian jalan-jalan ke tempat healing yang selalu aja viral di Bogor. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe supaya bisa kalian ingat buat tonton lagi sebelum jalan-jalan sama keluarga, teman, atau pasangan kalian. Tempat healing yang mau kita datangin itu adalah Kopi Nako Kebonjati yang ada di Bogor. Kita pergi ke tempat ini pakai Google Maps dan keluarnya itu di Sumarekon Bogor. Nah, udah berkali-kali nih kita ke Bogor keluarnya lewat tol ini dan selalu bersahabat ya keluar di tol ini tuh nggak macet. Jadi bisa jadi ini rute wajib kalian nih kalau misalnya mau ke Bogor lewat sini aja deh. Kalau dari tulisan yang Sumarekon Bogor tadi ke Kopi Nako Kebonjati itu kurang lebih sekitar 15 menitan. Jaraknya itu sekitar 6 kiloan aja sih. Nah, terus selama perjalanan menuju ke Kebonjati ini kita tuh bakal ngelewatin jalannya si Sumarekon yang masih banyak bangunan-bangunan dibangun. Ini banyaknya perumahan gitu ya guys. Terus banyak kayak tanah lapangnya, terus sambil bisa lihat juga pemandangan gunungnya. Jalanannya udah pasti mulus-mulus, agak berbukit-bukit, jadi ada tanjakan juga, terus ada turunan. Tapi nggak yang ekstrim-ekstrim banget. Dan enaknya tuh kalau misalnya lewat jalanan sini nggak kegabung sama kendaraan truk besar, karena ada beberapa jalan tuh yang kendaraan besar gitu nggak diizinin buat lewat. Dan kali ini tuh kita pergi bener-bener di weekend dan bener-bener pas lagi di peak hour banget. Dan lihat deh, nggak macet kan lewat jalanan ini, lancar-lancar dan kosong. Padat pun enggak gitu kan. Nah, jalanan yang dilewatin tuh cukup buat 2 mobil. Terus kalau misalnya yang bawa mobil, walaupun sebenarnya tanjakannya tuh nggak yang ekstrim-ekstrim banget sih. Ya mungkin karena emang jalannya naik nanjak terus, tapi nggak yang terlalu ekstrim. Nah, paling kalian siapin aja kondisi kendaraan kalian sebaik mungkin. Karena pas kita lewat tuh ada aja tuh tadi satu mobil yang mogok terus berhenti di pinggir pas banget lagi nanjakan terus belok lagi kan. Dan kalau misalnya kalian ikutin rute kita kali ini tuh kayaknya rute terenak buat ke Kopi Nako deh. Karena kita tuh nggak ketemu jalan kecil yang macet terus stuck gitu sama kendaraan yang lain. Jatuhnya tuh ini kita bakal masuknya ke area pintu belakang Kopi Nako Kebonjati. Nah, tadi kan udah langsung ada sign-nya tuh, parkir resmi Kopi Nako. Nah, parkiran yang kita dapat nih yang pas di bagian belakang ini, itu parkirannya tuh benar-benar luas banget dan banyak banget space untuk parkiran mobil. Dari parkiran mobil bakal ada jalan yang lumayan lah ya, agak panjang buat ke lokasi pohon-pohon pinus Kopi Nako yang viral itu. Tapi kalau misalkan capek jalan, dari Kopi Nakonya itu menyediakan transport becak-becakan ini buat nganter kalian sampai di pintu masuknya. Tapi kali ini kita itu jalan karena ya kita pikir itu becaknya bayar kan, tapi ya ternyata pas udah ditanya ke masnya itu free. Cuman nggak apa-apa lah ya jalan. Untungnya juga pas kita jalan ini, pas matahari tuh lagi nggak terik banget ya, walaupun suasananya tuh bener-bener panas. Nah, kalau saya di area belakangan ini tuh masih banyak area lapangan hijaunya. Dan mereka kayak baru ada 1 atau 2 pendopo baru gitu deh. Dan di satu pendopo yang baru ini mereka kayak katanya sih makanan baru. Ada yang baru jualan sate gitu. Nah, kita tuh tadi jalan dari parkiran yang ujung itu sampai ke ujung sini. Ini tuh udah deket pintu masuknya kurang lebih 1 kiloan lah ya. Nah, ini kita udah masuk ke area pohon-pohon pinus viral itu. Dan di sini tuh kondisinya udah pada banyak banget orang yang datang. Kayaknya tempat duduk pun kita udah kepikiran kayaknya nggak bakal dapet deh. Terus ini kalau misalnya buat kalian kira-kira ini suasana sekitar jam 12, jam 1-an gitu deh. Dan sekarang ini kita mau explore dulu, kita mau cari makan karena itu udah jam 1-an gitu kan, dan kita tuh belum makan. Dan kita lihat emang di setiap pendopo-pendopo gitu pada jual makanan, dan di setiap pendopo-pendopo yang jual makanan atau minuman dan snack itu semuanya rame. Dan tips buat yang mau healing ke sini, lihatnya tuh ke area atas aja, ke area pepohonan banyak daun-daunnya. Karena kalau misalnya lihat ke bawah itu tuh udah pusing kayak lautan manusia, banyak banget orang. Bahkan spot yang bener-bener viral banget itu bener-bener penuh banget sama lautan manusia. Ini kalian kalau misalnya datang ke sini udah lapar banget, itu pun kalian mau makan harus antri. Apalagi kalian yang harus makan nasi dulu baru kenyang. Nah, ini nih, antri di sini bener-bener panjang banget. Di tips selanjutnya juga,
datang ke sini jangan bener-bener pas kalian lapar. Seenggaknya di perjalanan kalian makan snack. Nah, untuk di pendopo yang ini tuh jual kayak makanan sesundaan gitu. Di sini ada kayak nasi uduk ya atau nasi liwet gitu, nasi biasa juga ada. Terus dengan pilihan lauk-lauknya, ada empal, ada ayam goreng, terus ada sayur-sayuran, terus ada gorengannya juga. Sini tuh sistemnya jadi kalian antri, terus nanti udah dapat traynya kalian ambil nasi sendiri, habis itu ngambil lauknya juga sendiri, ambil gorengannya juga sendiri. Tapi nanti dihitungnya tuh per pieces kalian ambil gitu ya. Dan karena emang kita tuh tadi antrinya juga udah cukup lama ya, kayak sejaman tuh kayaknya ada deh. Nah makanya pas sampai di depan nih lihat makanan semua kayaknya kalap deh, jadi semua pada diambil aja semua. Nggak heran makanya kalau misalnya yang pada antri di sini terus lihat tuh yang sebelum-sebelumnya pada ngambil itu banyak banget. Dan PR selanjutnya adalah cari tempat duduk, dan untungnya kita dapat. Dan inilah makanan yang kita ambil. Ini di sini kita bener-bener kalap banget. Kita ambil 2 nasi, abis itu ada ayam goreng serundeng 2, ada empal, abis itu kita ambil juga ada sayur asem, abis itu ada lodeh, terus tadi gorengan banyak banget. Terus apalagi ada tumis teri. Abis itu kita minumnya juga pesan 2, ada es jeruk sama es teh manis. Dan total makanan yang kita ambil ini semua itu 200.200. Gimana guys menurut kalian? Kalau untuk kita sendiri mungkin karena kita kelaparan ya, jadi ya rasanya lumayan lah. Cuman yang benar-benar paling oke banget itu adalah rasa si empalnya. Yang lainnya sih biasa aja. Bayangin nyampe di sini tuh siang-siang, ngantri sampai bayar sampai selesai makan, tiba-tiba udah malam. Gila lama banget kan. Bener-bener lamanya tuh sebenarnya karena lama di antri makanannya sih. Terus plus ya makin malam juga ini orang-orang udah banyak banget. Tadinya mungkin kalau misalnya nggak terlalu rame-rame banget, terus kalau nggak setiap pendopo ini antrinya bener-bener panjang banget ya, mungkin bisa sih semua makanan dicobain satu-satu. Tapi ini tuh bener-bener setiap spot makanan ada pendoponya, terus ada yang minuman-minuman atau yang mie bakso gitu, mau beli tuh antrinya bener-bener panjang banget gitu deh. Jadi kayak mau nyobain aja udah keburu, udah males duluan. Nah, kita kan tadi udah jalan tuh sampai ke depan, terus di depan ya kopi lah, lumayan malam kan buat balik biar ngantuk-ngantuk banget. Kita mau beli kopi di sini yang ada di depan itu, yang tadi di sebelah kanan. Karena yang antrian kopi nggak terlalu rame lah ya, jadi kayaknya bisa deh lihat-lihat dulu yang lain. Jadi kita pergi ke deck yang bawah ini nih, di tempat yang kalau misalnya siang-siang tuh pada banyak banget orang foto. Apalagi kalau misalnya orang-orang tuh foto pas lagi kelihatannya kayak bersih, kosong ya. Cuman pas lagi weekend ini, aduh ya ampun, ramai banget. Mau foto aja nggak bisa, mau lihat pemandangan enggak, ada pohon-pohon enggak, itu lebih banyak lautan orang sih. Terus ya mungkin orang-orang pada betah duduk di sini lama-lama tuh ya karena ya begitu kalian berdiri langsung udah ada orang lain lagi yang nungguin tempat duduknya gitu kan di situ. Di sini tuh bener-bener susah banget nyari tempat duduk, apalagi kayaknya yang susah tuh buat kalian yang datangnya rombongan gitu ya. Kalau saya kayak cuman seorang, 2 orang ya masih bisa lah dapat nyelip-nyelip gitu. Tapi yang kalau datangnya bener-bener rombongan udah 5, 10 orang, ini bener-bener kalian harus datangnya yang kayak pagi-pagi banget gitu kali biar dapetin spot terbaik kalian lah buat duduk. Di area deck ini juga kalau saya udah malam nggak terlalu penerangan yang terang-terang banget, jadi udahlah udah cukup. Di area deck itu kita balik lagi ke atas karena kita mau pesan minuman karena udah lumayan aus, sekalian juga buat balik cobain kopi nakonya. Nah di sini tuh kita pesan ada kopi nako sama es coklat. Harganya itu totalnya 57.000, masing-masing minumannya tuh es kopi nako 23.000, es coklatnya 29.000. Buat aku karena aku yang nyobainnya es coklatnya bener-bener enak banget. Buat kalian yang tujuannya pergi ke sini tuh buat healing atau ya buat foto-foto, lihat banyak pemandangan hijau-hijau, terus langit biru, kalian jangan berharap dapetin itu pas lagi pergi weekend. Nah tapi kalau misalnya ya emang kalian gak apa-apa lah rame-rame gitu, emang mau pergi serombongan bareng sama keluarga sama teman, emang mau pergi ke tempat nongkrong yang lain aja gitu dengan suasana alam, boleh nih, ini tempat jadiin pilihan destinasi kalian. Overall untuk kalian mau pergi ke sini
dan cari tempat healing. Enggak, ini bukan tempat healing kalau kalian perginya pas lagi weekend. Terus kalau misalnya pergi ke sini apalagi weekend, jangan lupa harus udah makan aja karena memang pergi ke sini kalau kalian kondisinya lapar banget bakal tersiksa karena di sini makanannya ngantri panjang banget. Untuk suasana hijau-hijaunya dan kayak dibuat apa ya, tempat-tempat pendoponya di sekeliling gitu dengan pohon-pohon, itu bagus banget lah, suasananya enak banget. Apalagi kalau misalnya dinikmatinya pas lagi agak sepian aja sih. Jadi mungkin kalian datang pagian gitu. Sekian untuk jalan-jalan kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat kalian ingat buat tonton lagi nih tips-tipsnya sebelum pergi ke Kopi Nako Kebonjati. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!